Halo, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas bagaimana kalau kita membuat HTTP client dalam socket programming. Setelah sebelumnya saya mendemonstrasikan bagaimana membuat aplikasi client server TCP dan aplikasi client server UDP. Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat aplikasi HTTP client? Karena HTTP itu bekerja di protokol TCP, berarti ini identik dengan TCP client. Ya, jadi mirip dengan aplikasi client server yang TCP, tapi ini bagian TCP-nya saja. Perbedaannya adalah kali ini kita akan membahas membuat aplikasi client berdasarkan protokol HTTP. Ya. Baik, langsung saja saya bahas. Nah, sekilas apa itu protokol HTTP? Protokol HTTP merupakan protokol yang digunakan di dunia web. Jadi kalau kita browsing ke beberapa situs begitu, maka cara dokumen-dokumen yang ada di server dikirimkan ke browser kita itu lewat protokol HTTP. Jadi protokol HTTP itu adalah protokol bagaimana dokumen-dokumen web itu dikirimkan dari server ke klien. Ya. Protokol HTTP bekerja dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan paradigma request response, simple request response. Ya. Jadi klien melakukan request terhadap dokumen yang ada di server HTTP. Kemudian server melihat dokumen yang di-request, apakah ada, misalnya indeks HTML begitu, atau indeks JPEG, nama file video dan sebagainya. Kalau dokumen tersebut ada, maka server memberikan respon berupa dokumen tersebut, kemudian selesai. Ya, itu prinsip yang paling sederhana dari cara kerja HTTP. Nah, sehingga di sini minimal ada dua jenis pesan dalam protokol HTTP yang perlu kita perhatikan, yaitu pesan request dan pesan respon. Karena kita akan membangun aplikasi kliennya saja, maka kita cukup memperhatikan pesan request yang akan kita susun untuk dikirimkan dan pesan respon yang akan kita terima. Ya. Jadi kita mengirimkan pesan request dan menerima pesan respon. Seperti apa karakteristik pesan tersebut? Ya. Dalam protokol HTTP, pesan request itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian mandatory dan ada bagian yang opsional. Bagian mandatory di sini yang di blok solid, ya. Sementara yang putus-putus di sini adalah yang opsional. Yang mandatory yang pertama itu adalah request line. Ya, request line. Kemudian yang opsional adalah header-nya. Ada general header, ada request header, dan ada entity header. Lalu berikutnya adalah yang mandatory lagi adalah CRLF atau carry return line feed atau baris kosong gitu ya. Baris kosong, dan berikutnya adalah body dari request atau bagian kalau kita mengirimkan pesan ya atau mengirimkan data. Misalnya kalau metodenya post begitu, maka data dikirimkan di bagian body. Tapi kalau metodenya get, kita mengosongkan bagian body. Ada beberapa metode yang di protokol HTTP, ada get, post, put, ya, kemudian head, ya, delete dan sebagainya. Namun kita fokus hanya pada jenis atau struktur dari pesan request. Sementara balasannya atau pesan respon itu juga ada dua bagian yang mandatory, yaitu status line. Apakah requestnya sukses, ya,
atau gagal atau redirect gitu ya. Ada 5 jenis respon ya, dari yang berkode 1 sekian, dan yang sukses itu adalah yang berkode 2 ya. Kemudian yang kodenya kepalanya 3 itu adalah redirect, atau gampangnya kalau redirect itu adalah dokumennya sudah tidak ada lagi di lokasi yang dimaksudkan, tapi harus diambil di tempat yang lain gitu ya. Sementara kode kepala 4 dan kepala 5 itu gagal ya, atau yang kepala 5 itu biasanya adalah error. Kita lihat contoh dari pesan HTTP ya. Ini adalah contoh request. Request lain adalah baris pertama ini adalah mandatory. Request lainnya dalam protokol HTTP, request lain itu terdiri dari metodenya, lalu URI-nya, kemudian diikuti dengan versi dari protokol HTTP yang digunakan. Kemudian ini adalah general header-nya ya, opsional. Kemudian ditutup dengan cara lain. Ya. Contoh yang lain itu adalah menggunakan metode get. Metode get di sini sama, ini metodenya, URI-nya, versi. Di sini menggunakan versi 1.1, lalu cara lab. Ya. Kemudian contoh respon. Ini adalah status lainnya, versi, kemudian kode statusnya, dan deskripsi statusnya. Ya, jadi yang terpenting di sini adalah status ini. Kepala 2 itu sukses. Ya. Versi di sini kita gunakan untuk mengekstrak atau tahapan koneksi berikutnya. 1.1 itu mensupport pipeline, jadi kita bisa dalam satu koneksi melakukan beberapa kali request. Sementara ini adalah bagian opsionalnya dari headernya. Lalu ini ada baris kosong atau cara app, lalu diikuti dengan body dari dokumennya ya. Nah, kalau di browser inilah yang akan nanti dirender menjadi halaman web. Sementara ini merupakan headernya sebagai informasi tambahan bagi dokumen terkait ya. Kalau di browser, pertama yang kita lakukan adalah biasanya mengetikkan URL ya, URL seperti ini. Misalnya kita akan membuka website www.example.com gitu ya. Nah, URL yang lain itu adalah kita membuka secara spesifik menyebutkan dokumen yang kita request adalah index.html. Maka di sini domain ini adalah alamat mesinnya ya, alamat mesinnya. Dalam socket programming ini akan kita konversi menjadi alamat tujuan dengan menggunakan library. Kalau di Java menggunakan init address get by name ya. Lalu protokol yang digunakan adalah HTTP ya, yang dilakukan oleh browser mengekstrak di sini adalah alamat mesinnya ada di sini, protokolnya HTTP, kemudian root path-nya adalah slash di sini, mulai root path-nya, dan URI atau Universal Resource Identifier-nya adalah index.html. Dengan kata lain, browser merequest ke server di mesin ini itu adalah yang diminta file atau dokumen index.html. Ya. Nah, prinsip dari protokol HTTP adalah connect, kemudian request, kirim request untuk mendapatkan index.html, tunggu responnya, datang responnya, close koneksinya. Ya. Sehingga algoritmanya adalah sebagai berikut. Pertama kita create socketnya di sisi client, ya. Kemudian kita connect ke server atau host. HTTP itu listening di port 80 ya, secara umum. Jadi kita kalau mau connect ke website manapun, secara defaultnya kita akan gunakan adalah port 80.
lalu kita kirim requestnya, pesan requestnya. Tentu saja requestnya harus kita dikonstruk dulu, kita buat, kemudian kita kirimkan, lalu kita tunggu responnya. Kalau sudah dapat respon, kita cek status lainnya apakah sukses atau gagal ya. Kemudian kalau sukses ya kita akan mendapatkan isinya, itu bisa kita proses dan koneksi bisa kita putuskan ya. Kalau kita menggunakan HTTP versi 1.0, maka mau tidak mau pasti akan putus, karena server sendiri akan langsung memutuskan begitu kita selesai mengirim request dan responnya selesai dikirim ya. Begitu server selesai mengirim respon, dia akan memutuskan koneksi. Itu kalau protokol HTTP-nya versi 1.0 ya. Proses koneksi di jaringan ya menggunakan identitas alamat IP, sementara di URL kita menggunakan domain. Maka kita harus melakukan konversi ya. Misalnya yang ini IP-nya berapa, kita tanyakan lewat DNS dengan menggunakan init address library ya. Oke, di Java kita deklarasikan target dengan menggunakan string seperti ini. Lalu setelah itu nanti akan kita konversi ya dengan menggunakan library init address get by name dari hostnya. Ini akan mereturnkan alamat host itu berupa tergantung jenisnya. Kalau IP versi 4 nanti akan mengembalikan IP versi 4. Kalau IP versi 6 akan mengembalikan tipe data IP versi 6. Kemudian setelah kita tahu identitas atau tujuan dari host, maka kita bisa melakukan connect ya. Di sini saya tunjukkan kode program untuk meng-create dan connect dari soket HTTP. Perlu diketahui bahwa di Java itu ada library langsung berupa HTTP client ya. Tapi di sini saya mencontohkan bagaimana kalau kita membangun sendiri program hanya mengandalkan soket saja, tidak menggunakan library HTTP client ya. Jadi yang pertama adalah portnya. Di sini menggunakan HTTP biasa, jadi portnya 80. Kalau Anda menggunakan HTTPS, itu portnya 843 ya. Lalu kita definisikan atau deklarasikan objek klien HTTP berupa soket. Kemudian kita ambil alamat tujuan ya. Setelah dapat yang sebelumnya dari slide sebelumnya ini NetAddr itu alamat tujuannya ya. Maka kita bisa melakukan koneksi ya. Kita assign dulu, kita buat alamat tujuan socket address. Kemudian kita akan lakukan connect di sini. Nah, di sini saya menggunakan timeout selama 60 detik. Artinya apa? Artinya aplikasi klien ini akan mencoba connect ke server dengan maksimal waktu tunggu itu adalah 60 detik. Apabila sampai 60 detik tidak ada respon, maka koneksi dianggap putus. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak memberikan timeout di sini? Artinya nilai timeoutnya kita kosongkan, maka Java itu akan menggunakan nilai default dari timeoutnya. Ya, nilai default dari timeoutnya. Gitu. Tapi kalau Anda lebih spesifik ingin menentukan timeoutnya berapa, maka bisa di describe di sini. Setelah connect, kita bisa mengirim request ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, request lain itu terdiri dari method, lalu dipisahkan dengan spasi, lalu diikuti dengan universal resource identifier-nya, lalu spasi, kemudian versi dan cara lab.
Di sini metode misalnya yang akan kita bangun itu adalah dengan menggunakan metode get. URI-nya adalah index.html. Versi yang kita gunakan 1.0. Saat ini beberapa website itu tidak menerima versi 1.0 karena dianggap boros three-way handshake ya, dan lebih boros bandwidth begitu. Karena setiap request itu harus diawali dengan three-way handshake lagi ya. Jadi overhead-nya terlalu banyak. Sehingga lebih banyak sekarang yang mensupport 1.1 saja atau pipeline. Sekali connect untuk multi request ya. Terakhir itu kita akhiri dengan CRLF atau karakter 13 dan karakter 10. Nah, ini di keyboard ini diwakili oleh tombol enter ya. Jadi tombol enter itu sudah otomatis terdiri dari dua karakter, yaitu karakter 13 dan karakter 10. Nah, request berikutnya adalah baris-baris di bawah request lainnya. Ini merupakan opsional. Kita bisa menambahkan host, spasi, dan host name-nya. Jadi kalau di server itu misalnya menggunakan virtual host web servernya, maka ini cukup penting ya, karena ini akan menentukan website yang mana yang diakses begitu. Tetapi kalau mesinnya itu tidak menggunakan virtual host, hanya satu mesin satu host begitu, maka kita bisa mengabaikan yang ini ya. Namun sekarang lebih banyak website itu menggunakan virtual host, jadi amannya kita gunakan header ini ya. Pada versi 1.1 dimungkinkan di request line itu menulis secara full URL ya. Di 1.0 itu hanya URI-nya saja, sementara kalau di 1.1 kita bisa full menuliskan URL-nya ya, dan disertai dengan hostnya. Sehingga sekarang kita akan susun pesan request-nya. Yang pertama adalah URI-nya adalah index.html. Kemudian metode yang akan kita gunakan adalah get. Lalu setiap komponen kita pisahkan dengan spasi. Ya, di sini kita gunakan satu spasi. Boleh satu, boleh lebih ya. Lalu versi yang akan gunakan adalah 1.0 ya, http/1.0. CRLF itu adalah key karakter 13 dan karakter line feed atau ganti baris ya. Sehingga kita susun adalah di Java di sini adalah \r\n. Ya, kalau \n ini itu cuma satu karakter saja, yaitu line feed. Jadi tidak memenuhi standar dari protokol HTTP ya. Kemudian kita susun dengan menggunakan buffer writer ya. Kita susun menggunakan buffer writer. Nah, karena di sini klien HTTP itu adalah TCP, kita bisa menggunakan stream ya. Jadi kita kirim buffernya secara stream ke soket HTTP-nya tadi, soket kliennya ya. Di sini saya mengirimkan dengan menggunakan output stream writer. Jadi menulis buffer ya. Dengan format teksnya adalah UTF-8 tanpa auto flash. Jadi di flag auto flash-nya di sini saya tidak sertakan. Artinya setelah kita stream writer ini masih ada di memori, tidak benar-benar di flash ke output ya. Dalam hal ini adalah ke network ya. Sehingga nanti kita bisa flash secara manual. Di sini baru kita mengkonstruktor buffernya saja, belum kita isi. Sekarang kita isi dengan menggunakan write ya, metode write dari buffer writer ya. Kenapa tidak saya auto flash? Karena saya akan memwrite beberapa baris
ya, pesan. Setelah selesai semua baru kemudian saya flash, ya. Ini request line-nya, kemudian ini adalah line header-nya, yaitu general header, baru kemudian saya flash, ya. Jadi pesan ini satu pesan itu di flash sekaligus, gitu ya. Kalau kita gunakan auto flash, maka setiap write ini dikirim, jadi setiap baris dikirim, sehingga nanti tidak memenuhi standar pesan dari request. Kenapa? Karena pesan pertama akan memenuhi karena baris pertamanya terdiri dari request line, tetapi ini akan menjadi pesan sendiri, sehingga yang pesan yang kedua ini adalah tidak memenuhi. Kalau protokolnya, karena protokolnya 1.0, kita hanya boleh mengirim satu request, ya, satu pesan. Karena itulah flashnya sebaiknya di off kan, ya, sehingga kedua baris ini dikirim dalam satu request, yaitu di flash sekaligus, ya. Baik, kemudian kalau sudah menerima responnya, ya, responnya seperti di contoh sebelumnya, maka respon kita akan proses. Kita tampung responnya di buffer reader berupa input stream reader, sama seperti di HTTP client server TCP, ya, di demo program client server TCP. Kemudian karena ini bersifat block byte, jadi kita konversi menggunakan string builder, ya, string builder, sehingga karena di responnya ini protokol HTTP merespon itu berupa plain text, ya, secara umum menggunakan plain text, kecuali filenya binary, ya. File binary pun responnya juga plain text, minimal headernya itu adalah plain text, kemudian kontennya adalah atau bodinya adalah binary, ya. Jadi secara umum adalah respon dari protokol HTTP itu adalah plain text, sehingga kita bisa konversi dengan menggunakan string builder, khususnya bagian headernya, ya. Kalau dia yang dikirim adalah non text, maka tetap bagian respon ini adalah plain text, hanya saja nanti bagian bodinya itu yang binary, headernya tetap plain text. Baik, kita konversi dengan menggunakan string builder, ya. Jadi dan kita akan simpan di S. Kita baca dari sini buffer reader, kita baca per blok, per baris, kemudian kita susun ke string builder, ya. Kalau sudah, nanti bisa ditampilkan atau disimpan di string HTML, ya. String HTML di sini menampung dari bagian header line status sampai bagian akhir dari body, ya. Oke. Setelah selesai di sini, selanjutnya kita bisa tampilkan, kita bisa proses dan sebagainya, ya, tergantung keperluan. Kalau responnya berupa file XML, mungkin bisa kita simpan ke database. Kalau responnya berupa file JSON, bisa kita ekstrak ke array atau ke objek, kemudian kita proses berikutnya. Terakhir, kalau kita sudah menerima respon, kita tutup, ya, dengan menggunakan socket close, ya. Demikian kurang lebih penjelasan singkat tentang bagaimana membangun aplikasi HTTP client dengan protokol TCP di bahasa pemrograman Java. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.